biayanya. Ya, jadi mempersiapkan atau mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan, ya pokoknya intinya sih jangka-jangka menengah lah kalau saya bicara, ya kan. Kita bisa cari celahnya apa sih orang itu gitu lah. Ya kan, karena memang kita kan benar nyata hari ini. Contoh hari ini kalau orang, oke Pak, misalnya dibilang saya ingin mempersiapkan, ada rencana nggak? Misalnya kita bicara nih umroh dalam waktu dekat. Nah, untuk mempersiapkan dana umroh aja, ya kan, itu kan butuh uang minimal 30 juta kan hari ini kan. Ya belum lagi kalau mau yang lain-lain ya kan, rata-rata di atas 30 juta. Jadi kalau orang ingin mempersiapkan umroh hari ini, mungkin ada nggak rencana misalnya 5 tahun kemudian, dengan dia mempersiapkan 5 tahun kemudian, kalau dia punya uang, dia hanya nyisikan 500 ribu, itu mungkin 5 tahun kemudian kan baru bisa berangkat kan, baru bisa dipersiapkan kan. Ya, 5 tahun kan berarti 30 juta kan. Kalau ada rencana misalnya mempersiapkan untuk berangkat haji, itu mesti kalau 7 tahun kan berangkat. Nah kalau haji itu rata-rata kan persiapan kan 7 tahun kan, nabungnya kan, baru bisa berangkat kan, ada masa tunggu dan lain sebagainya gitu. Kan itu butuh mungkin ratusan juta gitu. Nah kalau orang ingin mempersiapkan haji itu mungkin butuh minimal mungkin yang produk itu harus menyisikan uang. Itu kita jangan bicara produk kita lah, minimal kan kita bilang nih harus menyisikan uang antara mungkin 1 sampai 2 juta per bulannya gitu lah, ya kan. Ya. Nah kita punya program gitu lah. Ya bagaimana supaya menyisikannya tadi itu, menyiapkannya ya kan, tidak dari kantong kita sendiri gitu lah, ya kan. Tidak dari hasil kerjanya sendiri gitu lah. Nah kita punya programnya, yaitu baru kita masuk ke 3i Network-nya gitu lah, ya kan. Nah ada bonus-bonus yang diberikan gitu. Jadi lebih ke ininya sih, apa manfaatnya itu bukan hanya sekedar, kan orang mungkin mengerti asuransi itu kan, kenapa banyak orang mungkin kecenderungan mereka itu melihat program asuransi itu mungkin hanya sepintas apa, artinya mempersiapkan seperti warisan lah, betul nggak ya kan, ya kalau meninggal dibayar lah gitu, betul nggak ya kan. Ya ada kadang sebagian orang kan tidak terlalu suka, betul nggak ya kan, ya. Nah hal-hal seperti itu. Tapi kalau mempersiapkan misalnya untuk kebutuhan umroh segala kan orang mau dong, betul nggak? Siapa hari ini tidak mau, ya kan? Yang belum pernah berangkat haji umroh semuanya mau kan, betul nggak? Yang beragama Islam, betul nggak? Ada nggak yang nggak mau? Itu kan kebutuhan yang diinginkan oleh semua orang. Tapi apa rencananya, bagaimana mempersiapkannya gitu lah. Nah kita punya programnya gitu. Nah program kita ini kalau dijalankan ini akan lebih mempercepat. Tidak harus nunggu tabungannya ini jadi misalnya, ya kan, tabungannya tetap utuh gitu loh. Kalau seandainya program yang saya bicarakan ini tidak jalan sesuai dengan semestinya gitu ya kan, nah Bapak Ibu bisa, arti dengan tabungan ini pasti. Jadi kita ini bagaimana mempersiapkan umroh atau haji ya, untuk orang berangkat haji ini satu program yang pasti bisa berangkat gitu loh. Kalau jalankan bisnis kan ada bonus-bonusnya gitu loh. Dan kalau menawarkan bisnis, kalau kita cerita bisnis hari ini sebenarnya tetap ada 3 gitu. Dalam unsurnya kita ini kan istilahnya mungkin menjual lah ya. Kita ini kan semuanya kan di sini, kita ini kan sebagai agent kan. Kita ini ada nggak yang alergi dengan istilahnya menjual? Nggak ada kan? Betul nggak ya kan? Ya. Harusnya memang kita ini istilahnya jualan kan sebetulnya, betul nggak ya kan? Mungkin dalam bentuknya prospecting gitu lah, betul nggak? Ya kan? Ya tapi ya kita memang tidak perlu alergi sih dalam menjual kan, betul nggak? Dan saya pikir hari ini orang-orang sukses juga di dunia ini, siapapun hari ini itu harus pintar menjual gitu lah, di bidang apapun, betul nggak? Bapak Ibu hari ini juga istilahnya bisa bekerja dan lain sebagainya, betul nggak? Seperti Ibu Misin bisa berangkat ke Hong Kong, ke sana, ke Taiwan, tuh ada di Hong Kong siapa tuh ya kan? Ibu siapa? Ya kan tadi saya lihat di luar negeri, itu kan sebenarnya harus jualan juga kan, betul nggak? Ya kan? Kalau nggak jualan ya kan, siapa yang mau terima kita kerja, betul nggak? Kan ada yang kita jual gitu, tapi mungkin jualnya dalam arti mungkin jual keahlian kita, keterampilan kita, ya artinya kita ada promosi tentang diri kita harus pintar juga gitu, menjual, istilahnya mungkin orang bilang tuh menjual diri, tapi bukan dalam arti kata ini ya, artinya dalam konteks ya kan, ya berarti menjual kemampuan kita, betul nggak? Nah dalam hal ini sebetulnya dalam hal bisnis kita ada 3 poin sebetulnya yang terpenting, ya kan? Di sini kan yang pertama perusahaannya, kedua produknya, dan ketiga adalah diri kita gitu. 3 hal ini yang tidak bisa dipisahkan gitu kekuatannya. Perusahaan, produk, dan diri kita.
ini 3 poin ini kalau kita ingin artinya menjualnya, artinya bagaimana memasarkannya, bagaimana merekrut segala, dari 3 hal ini tidak bisa kita pisahkan. Jangan, ya hari ini perusahaannya sudah bagus, produknya sudah bagus, kalau diri kitanya nggak bagus, ya nggak bisa juga gitu lah. Jadi 3 poin ini saya nggak tahu kelemahannya di mana gitu. Nah kalau kita 3 poin ini yang ketiga atau diri kita ini berarti kan lebih ke kepercayaan diri kita gitu. Banyak orang kan kadang-kadang melihat kitanya gitu loh. Dia mau beli, dia mau join dengan Anda hari ini, betul nggak? Kita bisa rekrut orang hari ini, ya kan teman-teman semuanya, Bapak Ibu bisa rekrut orang. Ini kan sebetulnya poin yang terpenting itu kan tetap ada itu di diri kita gitu lah. Orang itu mau join itu bukan hanya sekedar perusahaannya gitu loh, bukan hanya sekedar produknya gitu. Itu dia harus lihat kitanya juga gitu loh. Nah makanya inilah seninya di dalam bisnis ini gitu loh. Perusahaannya sudah bagus, produknya sudah bagus, diri kita juga harus bagus gitu loh. Nah bagus dalam arti kata apa? Bagaimana kita mengkomunikasikannya, menyampaikannya gitu loh. Produk ini menyampaikan perusahaan, menyampaikan keyakinan kita gitu. Orang kan lihat kitanya gitu. Nah saya lihat, saya nggak tahu mungkin dari sisinya Ibu Emi, betul nggak ya kan? Tadi apa yang kurang gitu loh, betul nggak? Pemahamannya betul nggak? Yang lebih ini di penekanannya gitu loh, ya kan? Cara mungkin menyampaikannya gitu loh, sehingga orang-orang itu bisa lebih yakin gitu loh, ya kan? Nah istilahnya mungkin lebih apa ya? Ya sebetulnya kan makanya inilah seninya dalam bisnis ini kan. Tidak semua orang mungkin, kita perhatikan gini, kalau ada orang ya, apalagi mungkin Bapak Ibu yang hari ini bermain di medsos kan, betul nggak? Yang dilihat itu bukan hanya sekedar perusahaan, betul nggak? Bukan hanya sekedar produk gitu loh, tapi dilihat diri kita juga gitu loh. Bagaimana kita membranding diri kita gitu loh, ya kan? Nah ini penting gitu loh. Nah kalau kita mau rekrutnya secara medsos kan orang lihat kita kan, makanya perlu bagus profil kita segala, betul nggak ya kan? Cara kita mungkin dari status apa segala kan itu orang menentukan dari situ gitu. Tapi kalau kita ketemu langsung berarti bagaimana kita menceritakan produk itu gitu. Nah dalam hal ini kan artinya banyak sih sebetulnya ini sebenarnya, makanya kekuatan itu tetap bagaimana kitanya gitu, perbaiki diri kita gitu loh. Banyak belajar, mungkin pengetahuan kita tingkatkan gitu loh ya kan. Hal-hal yang berkaitan dengan dengan produknya, dengan perusahaannya gitu, bagaimana semuanya itu harus kita, mana yang poin-poin yang membuat kita tidak yakin gitu, kita harus belajar lagi gitu loh ya. Nah kedua ya, kalau memang kitanya belum siap untuk menceritakan, untuk merekrut ya, makanya sebenarnya di bisnis kita ini kan dengan pola jaringan tadi gitu loh, sebenarnya sangat gampang lagi, dipermudah lagi, karena kan hari ini kita tidak kerja sendiri gitu loh. Kita hari ini didukung dengan sponsor, dengan rekrut, dan dengan acara segalanya gitu loh. Dan undang orang ke acara-acara gitu kan. Ya seperti acara online kita, apalagi TriLC kan ada kan. Ya kalau memang orang itu belum pernah join, bagaimana supaya dia lebih yakin, ya kita undang di acara. Ajak dia bagaimana ikut online dan sebagainya gitu, kalau kita jauh, betul nggak? Nah makanya kalau Bapak Ibu hari ini dari medsos segala, sebenarnya bagaimana polanya kita menggiring orang itu supaya ikut di online gitu lah. Ya atau mungkin ikut di sharing kita seperti ini, betul nggak ya kan ya? Mungkin mereka bisa lebih membantu mereka gitu lah, artinya pemahaman mereka, keyakinan mereka terhadap bisnis ini gitu. Ya. Saya sih lebih bagaimana sebetulnya lebih ke kitanya gitu kan, cara kita mengkomunikasikannya gitu. Itu sih ya, dari masukan-masukan dari saya ya kan, mungkin poin-poin yang mana ya kan yang belum, betul nggak ya kan ya. Nah kan kalau orang hari ini mungkin dia negatif terhadap asuransi, betul nggak ya kan, kita harus cari tahu gitu negatifnya dari sisi apa gitu ya kan ya. Nah jadi kalau itu seharusnya sih ada pemahaman yang salah gitu loh, sampai misalnya Bapak Ibu ketemu gitu loh orang yang benci terhadap asuransi, betul nggak ya. Kalau hari ini kan Bapak Ibu yang ada di sini setelah mengerti produk ini, setelah mengerti tentang perusahaan kita dan sebagainya ya kan, kita kan lebih yakin, betul nggak? Awalnya semua orang ya tidak yakin, betul nggak ya, kalau dia belum tahu semuanya tidak yakin gitu, tapi kalau dia sudah tahu kan dia akan yakin, betul nggak ya. Dengan perusahaan baru kita masuk cerita ke profil dan lain sebagainya gitu, tapi lebih bagaimana
keyakinan kita gitu loh. Keyakinan kita gitu kita harus tularkan ke orang lain gitu. Ya itu kalau saya lihat ya ada sebuah kekuatannya gitu loh. Ya. Kurang lebih seperti itu sih. Gimana Bapak Ibu? Ya. Terima kasih pemaparannya Pak Sandy, sangat jelas. Terima kasih keyakinannya. Coba mungkin Ibu Emi kelemahannya, kekurangannya di mana? Cari tahu dulu nih, betul nggak? Cari tahu yang Ibu ceritakan ke orang itu mungkin dia keberatannya di mana, betul nggak? Ya, jangan hanya sekedar ini aja, betul nggak? Kita harus tahu dulu kan, ibaratkan dokter kan. Jadi deteksi dulu gitu lah. Nah setelah itu betul nggak ya kan? Nah kita cari nih gimana solusinya, betul nggak? Nah, harus ada jalan, ya kan? Ya kecuali orang, tapi ya tetap sih kalau orang sudah negatif banget ya terpaksa harus ditinggalkan. Ya kalau saya sih, kalau masih bisa, betul nggak ya kan? Kita coba kan masuk berbagai sisi kan, betul. Kita komunikasikan. Gimana nih, ya kan? Ya. Nah sebetulnya kembali, memang bisnis kita kan juga artinya kita ini bukan harus rekrutnya banyak-banyak, betul nggak ya kan? Yang penting sebenarnya bagaimana membinanya gitu, betul nggak? Kita ada 3 orang aja yang kita bina kan, dalam konsep ini kan membina 3 cabang tadi kan? Ya mungkin bukan arti harus kita rekrut 3 orangnya pasti jadi gitu loh, ya kan? Tapi kunci kita kan membina 3 tadi gitu loh. Nah misalnya Bu Emi lihat orang bisa di Ponorogo sana, betul nggak? Kira-kira orang ini pantas nggak? Kira-kira bisa nggak? Pantas nggak saya rekrut gitu? Ini harus dipantaskan dulu, betul nggak? Kira-kira orang ini layak nggak, betul nggak? Nah ini kita harus bidik juga gitu loh. Ajak dia ngobrol dulu gitu loh, ya kan? Ya kan kita mau cari bibitnya kan, betul nggak? Ya kalau memang nggak layak ya sudah tinggalkan, betul nggak? Tapi kalau orang itu kira-kira bagus, masih bisa nih, betul nggak ya kan? Poin-poinnya, betul nggak? Cari kira-kira gimana caranya nih? Ya kalau Ibu Emi nggak bisa, panggil siapa nih? Ibu Emi di atasnya siapa? Ibu Pariyati ya? Bu Enila. Nah, panggil Ibu Enila, ajak komunikasi, betul nggak? Ajak online video call dengan Ibu Enila, betul nggak? Ibu tinggal manas-manasin aja, betul nggak? Iya, ajak ketemu, ya kan, ngobrol gitu loh, ya kan? Nah ini mentor saya, nanti bisa jelasin, ya kan? Ya bisa sharing lah, tukar pendapat lah, betul nggak? Oke, cari tahu dulu nih, masalahnya di mana, betul nggak? Orang itu negatifnya di mana? Kalau orang-orang yang artinya masih ada positifnya, pasti mau diajak ngobrol, gitu loh. Tapi kalau sudah negatif banget nggak mau ya sudah, gitu loh, ya kan? Kita cari orang yang mau diajak komunikasi sih, intinya sih ke sana, ya kan? Ya jangan hanya ya kalau orang-orang negatif sih semuanya kan namanya belum tahu, betul nggak, tentang atau ada kesalahpahaman gitu loh, ya kan? Yang penting bisa diperbaiki nggak gitu. Ya kalau di medsos, apalagi kalau medsos juga kita ya agak berbeda sih. Memang harus cari orang-orang. Kalau saya sih prinsipnya di media sosial tuh kalau kamu mau jual saya beli gitu loh. Kalau kamu nggak mau jual saya nggak mau beli gitu loh. Prinsipnya jual beli aja, betul nggak sih? Ya kan? Jangan kita paksakan, betul nggak? Ya kan? Kemarin Bu Mistin juga ada sharing kan, betul nggak? Kalau kita ngejar orang kan, seorang kita maksain orang kan, betul nggak? Susah. Kita kejar kabur semua, betul nggak? Iya. Ya tapi kalau dia ada sinyalnya, pingin tahu segala itu kan berarti orang itu ya istilahnya bisa saya beli nih, betul nggak? Ya udah, betul nggak? Nah ini orang ini bisa nih, saya rekrut gitu lah, ya kan? Ya, ya udah. Kita ajak komunikasi, kita video call, kita chat segala, betul nggak? Kita bina hubungan segala gitu. Tapi kira-kira kalau orang nih hanya sekedar komentarnya asal-asalan, istilahnya kasih apa tuh namanya di medsos itu apa tuh namanya? Kalau apa? Hanya sekedar PHP ya? Nah, banyak kan? Ya di PHP katanya. Ya PHP biar. Yang PHP. Apa PHP istilahnya Bu ya? Ya. Pemberian harapan. Kalau hanya nge-PHP kita ada juga sih gitu. Atau ada maunya kan, betul nggak? Ya sudah, betul nggak? Tinggalkan, betul nggak? Ya kan? Iya. Jadi cari yang benar-benar yang serius. Nah, tapi itu butuh seleksi juga gitu, ya kan? Bukan hanya dari 10-20 orang kita seleksi ketemu, mungkin butuh ratusan, betul nggak? Bahkan ribuan, betul nggak? Ya kan? Baru ketemu 1-2 yang benar-benar serius gitu. Tapi ya memang lebih semuanya sih sama, butuh kesabaran lah ya kan, namanya bisnis, betul nggak? Ya kan? Kita menjelaskan ke orang, ya kan? Makanya inilah seninya. Nah saya sarankan kepada Bapak Ibu artinya belajar, mungkin lebih banyak belajar lagi, mungkin bahasa komunikasinya, betul nggak? Cara menyampaikan, cara menjelaskan gitu ya kan. Ya, jadi nantinya ujung-ujungnya bisa terbiasa gitu, ya.
ada PHP plus, Pak. Apa tuh Pak? Plus apa tuh Ya, Pak? plusnya dia mau nabung cuma 1 bulan terus hilang. Oh. Itu PHP plus. Nah kalau saya gini Pak, kalau yang seperti itu Pak, memang kalau saya nggak mau ambil Pak. Iya. Kalau saya komit tanya dulu nih, karena harus ditekankan, makanya Pak di sini di kita bilang ini ada kewajiban bayar polis ini sampai 5 tahun wajib bayar, ya kan, ini wajib istilahnya. Nah kira-kira kamu keberatan nggak bayarnya sampai 5 tahun seandainya hanya mengandalkan penghasilan kamu gitu, betul nggak? Ya. Nah kira-kira bisa bayar nggak gitu lah, ya kan? Ya. Tanya aja Pak, ini karena harus diceritain dulu gitu, benar nggak ya kan? Karena jangan sampai putus tengah jalan. Kalau kamu hanya sekedar bayar sebulan 2 bulan, mendingan nggak usah. Kalau saya sih, karena nggak ada untungnya juga kan Pak. Bapak hanya dapat bonus rekrutnya 1 kali ini misalnya, betul nggak ya kan? Tapi kan mungkin kalau apalagi kita kenal segala, ya kan, betul nggak? Kan sayang kan, uangnya juga hilang kan. 60% ya, dengan kita rata-rata 60% lah, paling kembali kan 40%. Ya buat apa? Kalau saya sih daripada dia bilang hanya sekedar ya udah aku coba-coba aja lah, bisa nggak? Ya kita nggak bisa dengan coba-coba, betul nggak? Ini kan harus persiapan pertama, harus memastikan bisa bayar. Seandainya tidak mau bisnisnya nggak apa-apa, tapi bisa bayar sampai 5 tahun gitu loh. Harus ada persiapan kan, dari gaji segala, betul nggak ya kan? Dari penghasilan di luar 3i Network, di luar bisnisnya harus mampu bayar. Kalau enggak ya mendingan jangan. Saya lakukan begitu. Ada teman saya hanya sekedar ya udah gue coba aja jualan, tapi gimana bulan berikutnya kamu mau nggak bisnisnya? Kalau kamu nggak mau jalan ya sudah nggak usah gitu, nggak usah ikut, ya kan? Nah tapi kira-kira mampu bayar nggak? Oh nggak lah, dibilang ini kan kecil misalnya, hanya bayar segini saya pasti bisa bayar lah, nggak harus dari bisnis. Oh nggak apa-apa, oke, gabung, betul nggak? Ya kan? Jadi jangan dikasih PHP plus gitu Pak, ya kan? Kalau bisa diminimalkan PHP plusnya Pak gitu. Betul nggak? Ya jadi penjelasan kita yang benar, betul nggak ya kan, ya supaya mereka itu, karena kalau saya sih sayang, ya kan, karena beberapa kasus dulu si produk kita, ya kan, kita rekrut orang segala gitu ya kan, hanya bayar 1-2 bulan, kadang-kadang dia minta kembali gitu loh. Saya pernah berapa kali itu saya ganti uang mereka setelah proses ya, saya pernah keluarkan, saya gantiin lagi gitu. Ya padahal rugi kan, sudah diproses kan orang ini betul nggak ya kan, ya saya gantiin ya. Ada beberapa Pak, ya kan, karena saya nggak mau pusing gitu loh, karena ya istilahnya karena kan bagi saya kan ini adalah satu bisnis, jangan sampai merusak gitu, ya kan, ya harusnya, makanya saya selalu tekanin ini harus bayar selama 5 tahun. Kalau hanya sekedar aja mendingan nggak usah Pak gitu ya kan, ya. Nah itu aja ada, tapi kalau di luar resikonya misal sudah setengah jalan, sudah jalan berapa bulan nggak bisa bayar, betul nggak ya kan, ya yang penting kita ceritakan bisnisnya. Ya kalau kita ada masalah harus cepat di bisnisnya, karena bisnis ini kan bisa membantu untuk membayarnya. Segala rekrut, apalagi hari ini kan dengan rekrut 3 kita lebih mempercepat kan, dengan adanya elite booster gitu loh. Kan tidak harus dengan 5 kan, kita rekrut 3 aja kan sudah balik modal. Ya. Jadi planningkan segera, ya kan. Kalau kita lihat teman-teman artinya yang sudah join, ya kan, yang keberatan mungkin ininya nggak apa-apa bilangin, tapi siap nggak ya referensi rekrut 3 orang. Nah untuk merekrut 3 orang ini bukan langsung kenalin 3 join, betul nggak? Ya siapin tahap awal gimana caranya. Ya udah langkah awalnya gimana? Siapin 10 orang deh. Kenal, betul nggak? Kita prospek kepada 10 orang, ya kan? Nah saya yakin kalau kita prospeknya benar kepada 10 orang itu minimal ada 1-2 orang yang tertarik gitu. Itu rasio terjadi gitu lah. Yang penting prospeknya benar gitu lah. Ya. 10 itu mestinya sih ada 1-2 harusnya. Ya kalau enggak ya siapin 20 orang. Ya kalau memang hari ini ya kan sudah lakukan 20 itu nggak mungkin harusnya. Nggak ada gitu. Ya kan? Tinggal prospeknya, artinya ya mungkin yang benar prospeknya, ya kan. Kalau kita masih ragu, betul nggak? Ajak sponsor, betul nggak? Ya kan? Ya. Jadi pendekatannya gitu ya kan, ya mungkin suruh ikut acara segala, kita bikin presentasiin gitu, jangan sekedar kita yang mempresentasikan, mungkin kalau yang masih baru, betul nggak ya, ajak inilah ya kan, istilah keroyokan boleh, betul nggak ya kan, dikeroyok aja. Itu sih ya.
Gimana? Ada lagi atau ada yang mau gimana, Bu Misin? Apa yang boleh ditambahin, Bu? Ada pertanyaan lagi siapa? Sangat jelas dari Pak Sandy. Kita sama-sama belajar lah, ya kan? Iya. Pak Sandy, saya bisa share screen, Pak. Gimana, Pak? Bisa share screen, Pak. Boleh, boleh. Ya. Bisa nggak? Sebentar, aku fokusin. Ya, Post di present screen. bisa. Nah, saya mau bagikan sesuatu nih. Ala saya, tapi nanti dikoreksi sama Pak Sandy ya. Saya buat ilustrasi untuk melihat saldo investasi. Pertama, kita bayar premi. Premi yang kita bayar itu menjadi modal investasi. Setelah kita bayar, itu kan ada biaya akuisisi. Di premi yang kita bayar dipotong biaya akuisisi sesuai dengan aturan main. Ini kurang besar atau gimana ya? Cukup ya? Kemudian setelah dipotong biaya akuisisi, di situ ada pertumbuhannya yang kita kenal dengan ada NAB. Nah, dengan ada NAB ini modal investasi kita bertambah. Setelah itu ada pemotongan biaya administrasi dan juga asuransi. Setelah itu baru terakhir saldo investasi yang sering kita lihat di Mobis. Nah, ini banyak yang masih bertanya-tanya, ini saldonya dari mana sih? Tahunya akuisisi aja, terus pengaruhnya NAB seperti apa? Ya, dengan naik turunnya NAB itu kan mempengaruhi modal kita. Yang selama ini sudah nyata-nyata kita semua merasakan, membuktikan bahwa CHR itu luar biasa. Bahwa NAB itu fluktuatif, ya naik turun ya, tapi kecenderungannya naik daripada turun. Saya gabung waktu itu mungkin masih baru 3.800 kalau nggak salah, sampai 4.000. Sekarang sudah 4.600. Ini artinya sesuatu yang luar biasa dan pasti ada kenaikan. Turun ya, tapi berapa jika dibandingkan dengan kenaikannya. Nah, biaya administrasi dan asuransi sebenarnya ini bisa di cover dengan pertumbuhan investasi itu. Jadi kalau semakin besar modal kita, mestinya biaya administrasi dan biaya asuransi ini nggak ada artinya lah, kurang lebih seperti itu. Dan itu saya buktikan, saya rasakan. Karena saya kebetulan ambil premi 700 dan saya sudah lunasin di Maret tahun lalu. Jadi kalau saya hitung-hitung pertumbuhannya dibandingkan dengan biaya administrasi yang keluar, ya karena saya sudah lunas, biaya akuisisi sudah dipotong semua, tinggal biaya administrasi dan asuransi. Nah itu kalau dibandingkan dengan pertumbuhannya jauh, ya masih untung lah seperti itu. Itu sih sedikit gambaran, barangkali itu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tapi ini Pak, ya ini kan yang Bapak maksud kan mungkin kalau sekarang kan karena produk ini sudah tidak dipasarkan lagi kan? Iya. Ya ini waktu produk dari Carling Profit kemarin kan? Ya. Tapi kalau sekarang untuk Istiqmal sama Pro 8 mungkin ya sudah nggak bisa sih Pak penjelasannya yang ini. Ya. Ya, karena kan produk itu sudah tidak ada akuisisi lagi. Ya, cara apalagi di Istiqmal kan, cara menentukan investasi itu sudah berbeda gitu loh. Ya. Tapi yang tahun pertama 60%, 22,5%, 9%. Tapi itu konsepnya itu bukan ke biaya sih Pak, ya kan?
Kalau Bapak pahamin tuh bukan ke masalah ke apa? Bukan biaya asuransinya lagi gitu, istilahnya gitu. Bukan, Nah, tadi kan akuisisi terpisah dengan biaya asuransi dan administrasi, Pak. Iya, tapi Akuisisi. iya itu sebenarnya bukan di akuisisi bahasanya, Pak. Bukan bahasa akuisisi. Oh, Sudah. bahasanya. Ya, Sudah. Bahasanya ya. iya, itu nggak relevan lagi di Istiqmal, udah nggak bisa Pak dipakai itu. Iya. Ya, di Istiqmal itu apa istilahnya itu 60. Jadi kita tidak ada biaya asuransi seperti itu Pak per bulan begitu. Kalau nggak salah 70.000 ya per 5 tahun kalau yang itu ya. Dia Itu 70.000 itu data baru. baru ya. Ya. Ya, saya masih pakai istilah yang lama ini. jangan sudah tidak relevan lagi di Istiqmal, udah nggak bisa penjelasan Bapak tadi. Ya, karena konsepnya ya mungkin kalau saya sih mungkin istilah ya, tapi kalau saya lihat secara keseluruhan kan prakteknya sama. enggak, Premi yang karena dibayar tidak ada NAB Pak, karena nilai investasi Bapak kalau sudah terbentuk sudah itu tidak akan turun Pak. Iya. Sudah tetap ya. Ya, Lebih. Oke. makanya fake Pak. Jadi akuisisi ya, tapi itu sudah fix tanpa perhitungan naik turun lagi di situ ya. Sebenarnya makanya gini Pak, ini kan pola menjelaskan produk ini ketika kita hari ini masukkan produk Istiqmal, ini mungkin harus berbeda sih Pak gitu loh. Ya. Jangan gunakan lagi pola-pola unit link gitu loh Pak. Ya, karena memang ada perbandingan sih, ada 60% yang 22,5% sama 9% kan. 9%. Dari premi yang di store itu kan ada potongan juga gitu ya kan. Tapi istilahnya apa tuh di ujrahnya ya ujrah di 60% gitu loh ya kan. Terus ya saya juga intinya sih ada biayanya tapi bentuknya itu berbeda sih ya. Makanya ini sih kalau saya sih sebenarnya Pak tidak perlu dibedah juga sih Pak ya kan. Apa masalah pemotongan biaya dan lain sebagainya gitu loh ya kan ya. Intinya artinya kalau saya sih lebih kita kalau enggak gini aja ya kan. Kalau untuk lebih gampangnya penjelasan produk ini ya kan, memang seperti produk Istiqmal ya. Saya nggak tahu Pak Anton sudah ambil belum produknya. Yang mana Pak? Istiqmal sudah jual. Enggak, Bapak pribadi ada beli Istiqmal? Ada istri anak yang ambil. Nah, Bapak tinggal sebenarnya tunjukin aja ini produk ini ya kan. Jadi baru bayarnya berapa bulan, ini ada investasinya, investasi ini sudah tetap gitu lah, ya kan? Nanti investasi ini akan bertumbuh setelah dari mencapai 5 tahun, ya kan? Jadi angkanya, di tahun ke-7 angkanya akan kembali, ini yang kita store gitu loh, angka ini gitu kan, ada investasi ini gitu. Investasi Pak Sandy suaranya agak kurang bersih Pak. Hilang ya? Iya. Bergetar gitu Pak. Bergetar? Iya Pak. Tes. Oke. Ya. Agak Sudah, bergetar ya? Tes. Udah. Sudah Pak. Ya. Nah jadi mungkin lebih apa ya? Oh ininya sebentar deh. Saya jadi otomatis ya. Saya besarkan aja dah. Tes. Ya, sudah ya? Sudah Pak. Oke Pak. Bagus. Nah, mungkin lebih ke contoh hasil investasi aja Pak. Hasil investasi Pak ya? Ya, lebih ke sana aja sih, ya kan? Karena nanti gini, ini kan ada kaitannya apa? Kalau kita bicarakan dengan Istiqmalnya sendiri kan karena ada hukum-hukum syariah juga kan, betul nggak? Ya. Mungkin kalau kita bicarakan kepada yang non Muslim juga istilah-istilahnya kan bahasanya juga agak bingung juga gitu, ya kan? Ya. Kalau ini saya pikir ya mendingan dicontohkan aja gitu loh, ya kan? Artinya walaupun orang sebenarnya kan kalau produk Istiqmal sendiri hari ini kita store walaupun mungkin baru bayar 1 bulan aja kan sudah ada tuh yang berapa 40% itu kan, tapi sudah fake gitu loh, tapi bukan berupa NAB tadi gitu loh. Jadi ini memang murni investasi hasil pengembalian dari nilai investasinya gitu loh.
istilahnya iuran investasi lah ya Ya, ya. di dalam ininya gitu loh. Atau ya apa sih dana investasi gitu. Misbah. Penyesuaian di situ sih. Coba pelajari di ini Pak tentang istiqmal sih. Terima kasih Pak Sandy. Terus saya mau nanya nih untuk Istiqmal ini bisa top up nggak sih? Enggak. Top up enggak Pak? Kayak Nah ini kan Bapak lihat nih, saya share satu screen dari Istiqmal ya. Nih ya, keterangan dia ya. Nilai iuran tabaru tidak tergantung dari usia, melainkan berdasarkan premi atau UP yang dipilih. Nisbah hasil investasi 9,5% peserta, 5% perusahaan tanpa biaya admin. Jadi dia sudah nggak ada Pak biaya admin. Ini dia penekanan dia produk. Tahun ke-1, nah ini dia lebih istilahnya kan potongan itu dinamakan ujrah tadi kan. ujrah ya. Ujrah tahun ke-1 60%, tahun kedua, tapi lebih ujrah itu adalah pengelolaan daripada risiko. Ya, maka diambil 60%, 22,5%, 9% gitu. Nah, ujrah ini sendiri kan diambil itu 10% lagi ya kan. Jadi dari dana yang sudah terkumpul dari ujrah ini 10% itu dialokasi ini di 10% dari iuran tabarunya. Iuran kalau kita lihat di ilustrasi itu ini kan. Ilustrasinya ini kan. Kalau yang dibayar tadi kan. Nah, ini mungkin dari sini nggak apa-apa sih. Bisa lihat juga dari sini. Ujrah pengelolaan. Ya. Dari iuran tabaru di sini ada ujrah risikonya di sini ya kan. Nah, jadi di sini ini akan meningkat nih nanti, ya kan? Iuran peserta, jadi di sini dari yang nilai ini, nah ini kalau yang investasi itu berarti kan munculnya nantinya berarti di sini, dana investasi di sini, nanti kan yang terbentuk di sini, pelan-pelan di sini akan terbentuk dan akhirnya bisa mencapai angka di yang kita store tadi gitu loh. Tapi di tahun ke-7 ya, kurang lebih ya. Berarti 21 juta sekian. Ya kalau mungkin persentase sih mungkin berapa persen ya. Ya harga persenan. Ya tapi minimal balik modal tadi di tahun ke-7 gitu. Jadi sebenarnya sih agak berbeda gitu loh. Benar-benar sebenarnya berbeda sekali dengan pola daripada unit. Ya kalau kita bingung tunjukin pakai contoh-contoh aja. Ya kalau saya sih nggak pernah lagi, makanya kalau di marketing plan juga kita tidak cerita lagi masalah akuisisi lagi Pak sekarang gitu loh. Karena masalah akuisisi itu ya produk lama kan, produk dari unit link. Kalau dia bukan unit link dia tidak mengenal biaya akuisisi. Apalagi di produk kita yang Pro 8 kan. Pro 8 juga berbeda juga dari alokasinya dengan pola istiqmal gitu. Oke, itu aja. Atau gimana, ada pertanyaan ini? Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu. Lagi ada Pak Mentor, Pak Sandy, ada yang mau sharing perjalanannya selama 1 minggu ini, sepekan ini seperti apa membangun bisnis ini, yang online, offline, gimana selama 1 minggu ini? Silakan Welis. Ya, saya mau bertanya nih. Silakan.
Jadi, Ya, Ibu. misalnya kalau kita mau ambil stigma nih di ID yang sama, nah, apa kita harus tulis sampai dengan 350 atau 350 atau bisa naik 300 gitu. Kalau untuk stigma ya. Gimana bisa naik apa aja UP-nya? Apa preminya, Bu? Deminya. Maksudnya Diulang misalnya- pertanyaan. agak itu suaranya agak Misalnya saya mau di bisnis ya, di bisnis maksudnya kalau misalnya saya mau mau ambil Ya. stigma, ya mau ambil stigma. Artinya kan dulu kan sambil premi 350. Apa bisa tetap 350 atau bisa premi yang 700 kalau istiqmal? kalau Istiqmal sebenarnya preminya sama, boleh 350.000, 700 ya kan, 500 kan, 1 juta sampai 2 juta, Bu. Kalau ketentuan daripada marketing plan kita itu tidak ada perubahan, tetap syarat untuk mendapatkan bonus yang maksimal itu maksudnya, Bu, atau gimana? Maksudnya kenapa? Pertama Ibu sudah join bisa 350.000, mau tambah Ya. Oh, top up. top up. Kita tidak ada istilah top up. Upgrade. Tambah polis, bukan upgrade. Bukan Tambah upgrade, polis, tambah Bu. polis. Tambah, Di ID yang sama ya Pak ya, ya, tambah polis di ID yang sama. tapi Jadi produk yang ya, berbeda. kalau misalnya sudah punya 350.000, mau tambah 350.000 lagi kan berarti punya 2 polis, Bu. Oh iya. Ya, Polis 1 ID. ya. Jadi bukan upgrade, tidak ada upgrade UP lagi, nggak ada, Bu. Ada. Upgrade premi nggak ada, nggak berlaku. Oh iya. Ya, saya sih tidak sarankan sih, mungkin nggak tahu sih kalau mau ngurusin ini, tapi sebenarnya kalau di program upgrade itu agak apa gimana ya, agak susah. Oh. Dari dulu juga walaupun sebenarnya di Unilink segala itu agak susah, karena upgrade itu harus kepas dengan tanggal jatuh tempo segala ya kan, baru bisa gitu loh ya kan, itu agak repot. Jadi mendingan tambah polis, karena kalau tambah polis kan kita sudah bisa langsung dari aplikasi. Ibu hari ini mau tambah polis ya kan, hanya dalam waktu 2 hari 3 hari polisnya udah jadi. Sama seperti kita proses member baru. Tambah aja tambah polis. Saya sih sejauh ini ya kan, sejak join di bisnis ini ya sudah ya dari awal juga saya nggak pernah sih upgrade sih. Tambah polis sifatnya, walaupun dari dulu gitu, karena Promix segala saya nggak pernah tuh upgrade. Tambah aja tambah polis gitu. Kalau mau tambah aja gitu. Tambah di ID yang sama aja, udah selesai. Ya, jangan urusan di upgrade itu agak ini sih. Memang ada sih ketentuannya tapi agak repot. Makasih Pak. Ya. Silakan yang lain, Pak Laurentius, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Nyimak aja. Gimana Pak Loren? Gimana kabarnya nih? Di Muara TW, Muara apa? Ya. Oleh sisi Muara TW. Mana cewek? Kalimantan Tengah. Kalimantan, Muara TW ini Kalimantan Tengah apa ya? Kalimantan Tengah. Oh. Terus saya juga baru tahu di daerahnya. Muara TW. Asing daerahnya. Kabupaten Barito Utara. Oh. Kalau dari berarti Kalimantan Tengah berarti dia masih ini ujung lagi Pak ya? Ya. Masih, kalau dari Kalimantan Tengah masih naik ini lagi ya, kendaraan lagi ya? Masih naik kendaraan. Masih naik kendaraan lagi. Oh. Travel. Dari Banjarmasin itu naik travel lagi ke sini, ya, biayanya 300-an lebih. Lumayan jauh ya. Jauh Itu juga. polis tuh.
berangkat. Ada satu polis mantan. Cuma saya itu belum tahu Pak. Ibu Elisnya nawarinnya di 2022 akhir. Terikat di dalam perusahaan, jadi yang kita promosikan itu hanya teman-teman sekitar perusahaan, terus yang online-nya ini ya baru 0% yang bisa jadi berapa polis itu. Oke. Masih berproses. Jadi kita menanam terus, berproses, bergerak, pasti ada hasil. Yang penting bersama. Tiap hari terus berproses. Cuma belum lagi dapat yang istilahnya kayak ikan tuh belum makan umpan lagi. Tidak apa-apa. Ya. Ada yang betul. Bagaimana yang sharing lagi? Siapa mau berbagi dari luar? Saya mau tanya, selamat malam Pak Sandy, Pak Anton, dan semuanya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Gimana Pak Sandy? Saya tanyakan Pak Sandy nih ya, sebab saya ada mitra yang 3 orang itu tadi beliau udah menyerah, katanya nggak bisa bayar polis lagi, jadi menyerah, nggak mau teruskan, katanya suruh ibu teruskan. Itu solusinya gimana Pak Sandy atau Pak Anton, teman-teman semuanya? Menyerah. Ya, saya dulu kalau begitu biar Pak Sandy yang koreksi kalau saya salah. Menyerah ya Pak. Ya, yang namanya megang polis itu tidak tergantikan. Itu masalahnya. Nggak bisa, artinya bisa diteruskan oleh orang lain tapi tetap atas nama dia. Itu kalau ahli waris masih bisa diganti, tapi kalau pemegang polis tidak bisa diganti masalahnya. Jadi kalau mau diteruskan sah-sah saja, tapi tetap atas nama yang bersangkutan. Nanya Gitu. memang pemegang polis itu tak boleh ditukar walaupun sampai di mana gitu ya? Iya, tidak bisa, nggak bisa ditukar. Itu sih kalau soal pemegang polis. Kalau misalnya keluarga nih, adik kakak, ya mungkin bisa saja diteruskan oleh anggota keluarganya, saudaranya, tapi tetap atas nama dia. Masalahnya nanti pada saat mau klaim, itu yang biasanya muncul masalah di sana. Jadi lebih baik itu dihindari kalau menabung atas nama orang lain. Itu masalah sebenarnya. Jauh ini orang anggap nyaman-nyaman aja, tapi kalau sudah jadi uang itu biasanya masalah. Kalau belum berbentuk uang itu aman-aman aja, tapi kalau sudah jadi uang itu pasti masalah. Nah, kadang kita banyak nih yang, mohon maaf nih, banyak teman-teman yang udah berulang kali ikut Zoom juga, tapi masih pemahamannya masih miring-miring gitu ya soal pemegang polis ini. Jadi
pemegang polis tidak tergantikan. Kalau mau diteruskan tetap pakai nama orang lain, hanya risikonya nanti, ya mudah-mudahan sih nggak ada risiko. Tapi kebanyakan anak dengan orang tua aja bisa ribut, apalagi cuma saudara gitu kan. Jadi barangkali itu sedapat mungkin dihindari, tidak terjadi seperti itu. Menggunakan KTP orang lain itu sah-sah saja, bagus-bagus saja sih. Cuma harus dipertimbangkan endingnya nanti, apakah baik-baik saja seperti yang sekarang atau muncul persoalan. Memang sih kita sebagai agen itu masa lalu gitu kan, asarannya kan begitu, masa lalu nantinya gitu. Tapi menurut saya bijaknya sebaiknya kita jelaskan sedetil mungkin bahwa nama pemegang polis itu tidak bisa digantikan seperti itu. Saya kira itu dari saya, barangkali Pak Sandy bisa koreksi atau melengkapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton atas penjelasannya. Itu produknya apa, Bu Sri? Yang dulu itu apa, kaleng promik? Oh, kaleng promik. Ya, yang mau mundur. Sudah berlalu. Saya sayang sangat itu. Enggak, maksud sudah bayar berapa lama? Udah ada yang 1 tahun, ada yang baru 7 bulan. Oh, Sayang sih. ya sudah, kalau memang gini, kalau kaleng promik ya palingnya tutup polis saja, Bu. Tutup polis ya, kalau memang sampai nggak mau lagi ya tutup polis saja. Kalau dia sudah bayar gitu kan setidaknya masih ada dana investasi sedikit yang bisa dikembalikan. Ya. Jadi lebih baik ditutup aja gitu Pak Sandy ya. Ya ditutup, Bu. Jangan diterusin. Nah, ya memang karena kan nggak ada gunanya juga gitu. Karena kan tidak bisa dirubah kan atas nama orang tersebut gitu. Ya. Minta maaf ini Pak Sandy. Tadi kan ngasih saran saya, katanya nggak apa-apa Bu, kalau ini boleh diteruskan. Saya tak boleh gegabah mengambil keputusan sebab ini resikonya berat buat saya bilang gitu. Ada yang ngasih saran, katanya diteruskan aja sama Ibu, dia suruh tanda tangan hitam di atas putih pakai materai. Oh, nggak bisa. Tidak bisa dihibahkan, tidak bisa, kecuali itu. Nggak bisa, Bu. Karena kalau secara polis ya itu polis memang tidak bisa. Karena pemegang polis itu nggak bisa digantikan. Pemegang polis itu bisa digantikan tapi dalam hubungan darah, bukan masih ada hubungan. Maka pemegang polis itu bisa, ya pemegang ya. Tapi pemegang polis kan kalau tapi untuk mereka yang misalnya yang masih di bawah umur gitu loh, ya kan. Pemegang polis itu bisa diganti kan. Yang misalnya orang tua kan tertanggungnya anak gitu kan. Ya misalnya orang tuanya, misalnya hari ini bapaknya mungkin ganti lagi ke gitu kan, tapi tertanggung itu tetap anaknya. Tertanggung ini yang jadi masalah. Tertanggung ini tidak bisa digantikan, ya kan. Tapi apalagi kalau yang dewasa kan tertanggung pemegang polis itu sama. Itu Ibu pakai materai gimana pun ya nggak bisa tergantikan. Karena akan masalah lagi kalau terjadi klaim, terjadi misalnya penarikan dana juga menjadi satu masalah. Karena uang yang Ibu mau tarik lagi itu kan nanti harus berhubungan ke rekening orang yang bersangkutan. Nggak bisa ke rekening kita pindahkan. Harus sesuai dengan namanya. Itu masalah pertama gitu kan. Yang kedua lagi masalah kalau terjadi meninggal kan. Nah, resiko meninggal gitu kan. Nah, itu kan tetap artinya yang nama yang ditertanggung itu, jadi yang berhak nantinya dana asuransinya itu akan jatuh ke ahli waris si keluarga mereka gitu. Berarti tetap gitu. Jadi ujung-ujungnya Ibu pakai materai segala, ya istilahnya Ibu yang bayar itu nggak ada berapa-apa gitu. Ibu tidak berhak atas asuransi itu gitu. Jadi ya saran saya, kalau memang dia nggak mau teruskan lagi, kalau sudah jalan tahun 2 tahun ya sudah, tutup aja, tutup lagi ya. Jadi dana investasinya balik seberapa yang ada ya balik lagi gitu loh. Kalau sudah bayar berapa tahun mestinya sih ada dana investasi yang terbentuk sih Bu gitu. Tapi nilainya berapa tinggal nanti dicek aja. Tapi tutup sih Pak, tutup polis Bu ini. Jangan di ini ya. Kalau misalnya ya. Kalau dilanjutkan saya bayar terus pun nanti saya yang masalah sendiri. Iya, jangan ya.
Oke, terima kasih Pak Sendi. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Bagaimana? Ada yang mau sharing? Bagaimana Bu Mistin di online-nya, di medsosnya? Masih tetap posting aja Pak Sandy. Kemarin mah ada yang tapi ya masih mengambil keputusan ya tunggu aja. Yang penting rajin posting ya, Bu ya. Tidak ada hari Iya, tidak ada hari tanpa posting, tidak ada hari tanpa prospek, tidak ada hari tanpa posting kan. Urusan baca enggaknya kan, betul nggak? Nggak jadi masalah yang penting posting. ya. Oke, ada lagi, siapa lagi mau berbagi? Hah? Ada yang mau ditanyakan lagi sebenarnya? Ada Ibu Ai. Ibu Ai, selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Pak Sendi. Baik. Ya, Ibu Ai. Selamat malam kembali, Bu Ai. Silakan Bu Ai, mau sharing silakan. Berbagi ini ya. Baru pulang kerja. Ya. Biasanya Baik. Iya Pak Antonio, apa kabar Pak Antonio? Selamat. ya, pulang kampung, Bu. Masih di kampung ya Pak? Ya, masih punya kampung. Iya. Siapkan, Bu. Ya, saya paling ada yang gini. Misalkan baru beberapa bulan, terus setahun aku, cara mau diambil itu langkah pertama itu kita gimana sebelum mengambil itu? Apa saya yang ngajuin apa orang itu yang ngajuin apa? Setahun atau nabung akhir gitu ya. Ini mitrasnya belum ada yang ambil, terus ada yang bertanya gitu, kalau ngambil itu gimana sih? Gitu. Kalau pengambilan ada form yang harus diisi, Bu. Ada formulirnya yang harus diisi. Ya. Kita kalian ke kantor pasti. Kirim aja, Bu. Kirim pakai ini, pakai Ibu posisi di mana, Ibu? Saya di Jakarta. Jakarta. Oh, Biar Dikirim pakai aja, Bu. pepes saja apa? dikirim aja. Terus ambil teh. Pakai pepes. Oh, di itu ya Pak Celi ya. Nggak langsung ke kantor juga. Bisa langsung ke kantor juga bisa ya Pak Celi. Tetap aja sebenarnya gini, prosesnya penarikan dana investasi itu kan butuh proses, Bu. Ya. Butuh waktu 7 sampai 10 hari kerja. Ya. Ya, tidak terlalu 1 minggu. Jadi kalau Ibu ke kantor juga urusannya hanya cuma ngisi data aja gitu lah, ya kan? Kelengkapan Ya. data segala. Sama aja daripada buang-buang waktu begitu. Saya juga hari ini nggak pernah, ya kan, ngurusin itu datang ke kantor. Semuanya saya kirim aja pakai kiriman kilat gitu loh. Ya, mendingan Iya, saya iya. kiriman kilat, Ibu isi formnya, ada form yang harus diisi, ya kan, form penarikan dananya, ya kan. Nah itu terus diisi aja data polisnya segala, terus lengkapin dengan KTP, buku tabungan yang bagian depannya, itu udah dikirim ke kantor kita. Iya, iya. Ya. Pakai itu saja pakai biar masuk merung gitu. Kenapa? Form penarikan dana biasa ada sih di grup ya, ada nggak? Ah? Saya sih belum baru kemarin yang ada kan ada satu bulan sama saya mau narik gimana ya caranya? Ya, gini deh, nanti saya kirim di grup aja. Itu ada formnya itu sudah saya masukin di Google Drive saya. Tinggal di download aja. Sebenarnya form itu juga kayaknya di Mobis juga ada sih.
Iya. Di Mobis ada. Form itu kalau lihat di Mobis kita itu penarikan. Pak Jadi dapat bulan ini untuk Desember itu Pak kurang satu. Kurang satu lagi elitnya Bu. Hah? Masih lama. Ada perubahan lagi. Kemarin dapat udah ngasih salah uang belum rezeki untuk Desember. Nggak apa-apa, ini kan masih tanggal 12 kan, masih ada 1 minggu lagi. Mudah-mudahan ya Pak. Iya, masih bisa kok kejar elit lagi. Yang Bogor. Masih lama kok, Bu. Masih belum. Yang besar-besar itu Bogor ya. Kasih lain. Iya, potong kecil-kecil. Aduh, Berapa ya? bisa di mute. Nanti kalau ini aturan itu saya kasih lagi aja deh. Sebenarnya sering saya lihat. Bisa ini ada form saya. Oke, yang lain ada lagi? Oh, siapa lagi mau tanya? Pak Sandy itu yang mitra saya kan sebagian ada yang apa email ya data apa gitu. Tidak semua ya Pak Sandy, tidak semua mitra saya mendapatkan email itu. Oh, enggak. Kalau memang ada data yang perlu diupdate, ya kan, misalnya mau dirubah, silakan lanjut. Kalau enggak, diabaikan aja. Gitu ya. Ya, Ya. ya. Kalau data kita masih istilahnya masih sesuai, ya kan, nah itu diabaikan aja. Kalau misalnya ada perubahan, itu juga mungkin untuk perubahan alamat, kan siapa tahu kan ada perubahan nomor handphone, email segala, nah itu diupdate. Kalau tidak, ya diabaikan aja. Kalau datanya masih sama, tidak perlu di ya. Gitu ya. Ya. Terus ada kasih di grup briefing entrepreneur itu yang cara penarikan. Kalau teman-teman butuh silakan. Ada formnya yang di atas itu tinggal klik aja. Itu nanti di print. Ya Pak, baik Pak, makasih. Ya.